Jadi intinya, kalau kita kehilangan uang khususnya nih, udah ikhlaskan aja. Karena uang itu berasal dari Allah dan akan kembali sama Allah. Apa yang kita miliki itu dari Allah dan ujung-ujungnya akan balik ke Allah. Mau uang itu hilang sekali lagi, bahkan mau uang itu kebakar sekalipun, hangus tidak tersisa, terbakar oleh api, udah ikhlaskan semua karena Allah. Hitung ya. Maaf ya bang, kita berdua mau ngobrolin soal pengajian dulu. Ayo bang Ustadz, sebentar tuh. Gue liat-liat, lu bertiga mirip tuh. Udah, kagak usah mirip-miripin. Ayo, cepetan. Misi bang. Tuh, lu apa-apaan sih? Lu tau nggak? Mereka berdua bisa menjadi murid Ustadz. Bang Ustadz nggak peka. Kalau ternyata mereka membahayakan keselamatan Bang Ustadz, gimana? Lu nakutin Ustadz? Bukannya gue untuk nakut-nakutin. Tapi Bang Ustadz itu udah berkali-kali mau diculik. Iya juga sih. Tapi kalau kayak gini terus, Ustadz kapan punya murid barunya, Tur? Kalau Bang Ustadz pengen punya murid baru, nggak apa-apa, nanti gue untuk cariin. Tapi jangan mereka berdua. Lagian murid mantan datang sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid baru. Tuh kan datang sendiri. Guru besar. Ya kita kumpul kajian ntar. Bang Apoy mau kajian? Saya ikut ya bang. Gaya lo, udah kayak tobat beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kajian sharing kita kali ini. Semoga Allah meridai apa yang tengah dan akan kita lakukan. Amin. Dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah on the sky yang dirahmati oleh Allah. Ini kita dalam rangka, sebenarnya gua posisi di depan bukan berarti gua lebih tinggi ilmunya. Tetapi tidak ada salahnya walaupun cuma sedikit yang baik dari ilmu tersebut kita beri, kita bagikan dan kita sampaikan. Kebetulan kali ini kita mau ngebahas yang namanya ikhlas dan rela. Sekarang ngomong, apa sih bedanya ikhlas sama rela? Jelas beda. Oke, yang pertama, kita coba membahas apa yang disebut dengan ikhlas. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, karya Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, disampaikan ada 3 derajat ikhlas. Ada ikhlas pertama paling tinggi, ikhlas kedua, ada ikhlas ketiga. Nanti setelah itu kita pikirkan bareng-bareng, ada di posisi mana ikhlas kita. Yang pertama tertulis dalam kitab tersebut, fa'a'la maratibil ikhlas, tingkat ikhlas paling tinggi, derajat ikhlas paling luar biasa adalah tasfiyatul amal an mulahadzatil khalqi, yaitu membersihkan segala macam perbuatan kita dari meminta perhatian kepada manusia. Yang apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia. Bi alla yurida bi ibadatihi illa imtithalu amrillah. Tidak akan beribadah kecuali hanya menuruti perintah Allah.
wal qiyamu bihaqqil ubudiyah, dan mendirikan hakikat penghambaan duna iqbalin nasi alaihi, dengan tanpa memperdulikan manusia bil mahabbah, nggak peduli orang suka atau enggak, wasana, nggak peduli orang mau muji apa enggak, wal mal, apakah itu ada hartanya atau tidak, enggak peduli, wa nahwa dzalik, atau selain itu. Intinya di ikhlas nomor pertama ini, semua karena Allah, semua hanya untuk Allah, tanpa ada embel-embel manusia, tanpa ada embel-embel kecintaan manusia, tanpa ada embel-embel pujian, tanpa ada embel-embel harta. Itu tingkat tertinggi daripada ikhlas. Yang kedua, apa yang disampaikan di kitab di kitab Nasoihul Ibad tentang keikhlasan atau ikhlas. Wal martabatu tsaniyah ayyamalallaha, berbuat untuk Allah, liyu'tiyahu, agar Allah memberikan kepadanya al-huzudul ukhrawiyata, bagian daripada akhirat. Kal bi'adi anin nar, seperti dijauhkan dari neraka, wa idkhalihi al-jannah, dan memasukkan ke surganya Allah, wa tan'imihi bi anwa'i maladhiha, dan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan surga. Jadi beribadah atau melakukan apapun di ikhlas yang kedua, ikhlas tipikal orang yang kedua, itu supaya enggak masuk neraka tetapi masuk surganya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal martabatu tsalisah di kitab Nasoihul Ibad, ayyamalallaha, berbuat untuk Allah, liya'tiyahu hazzan dunyawiyan, supaya mendapatkan bagian daripada dunia. Ini ikhlas yang ketiga nih. Kata wasu'atir rizki, supaya rizkinya luas, wa daf'il mu'diyat, supaya terhindar dari apapun yang menyakitkan, yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga ini banyak nih melakukan ibadah karena Allah. Orang suka sholat duha supaya diperluas rezekinya. Orang sholat hajat, tahajud, supaya kebutuhan atau keinginannya dikabulkan oleh Allah. Ini ikhlas yang ketiga, dan nggak ada salah dan nggak masalah. Maka di luar tiga ikhlas tersebut tidak disarankan, bahkan hukumnya tidak diperbolehkan. Tinggal di mana kita beribadah. Ibadah yang pertama agar Allah redha, hanya untuk Allah. Ibadah yang kedua atau ikhlas yang kedua agar kita tidak masuk neraka tetapi masuk surga. Ikhlas yang ketiga supaya kita mendapatkan bagian dari dunia seperti rizki yang luas dan dihindarkan dari bala yang berbau duniawi. Itu ikhlas. Sehingga kita tanya hati masing-masing, ada di manakah kita? Tiga-tiganya tidak ada yang salah. Hah, lu lihat kan? Ovi makin kesini makin aneh aja kelakuannya, Ang. Emang sama, Ang. Persis, nggak jauh beda sama lu waktu pertama kali jatuh hati ke Fatin, Ang. Apa mungkin ini yang dinamakan chemistry abang adik kali ya? Tom, Apa? jangan bawa-bawa saya tuh, Tom. Terus, ngomong-ngomong, emang gimana sih rasanya, Ang? Rasa yang lu alamin berdua? Jadi gini rasanya, Tom. Gimana? Gimana? Kamu tanya sama Ovi. Innalillahi. Ya Allah, Ang. Ovi kondisinya lagi kayak begitu. Nggak mungkin lah gua tanya, Ang. Lagi pula, Ang ya, kalau masalah cinta nih, kalau bener-bener cinta, apa susahnya sih datengin orangnya, terus ngelamar, selesai deh masalah. Nggak pakai kayak begitu-begitu tuh. Apa susahnya sih? Iya, apa susahnya? Tom, Hah? ngomong mah lebih mudah daripada berbuat, Tom. Tuh lihat Ovi, Tom. Suatu saat kamu bakal tahu gimana rasanya kalau kamu ngerasain apa yang dirasain sama Ovi. Aduh, Ang. Kalau gua ngerasain apa yang dirasain sama Opi, pasti beda lah, Ang. Soalnya yang mungkin sama, Opi sama lu doang. Nggak mungkin sama gue. Bukan masalah itunya, Tom. Terus? Ini masalah perasaan. Oh, iya. Yaudah, apa kita samperin aja dia? Jangan dulu, Tom. Jangan sekarang, Tom.
Kalau kita grecokin sekarang, khawatirnya hati Ovi itu makin galau. Ya Allah, Ang. Tapi gua kagak tega banget ngeliatnya. Kali aja kalau kita datang ke sono, kita bisa ngibur dia. Terus dia bisa tertawa-tawa. Hilang deh perasaan-perasaan galaunya. Iya, saya percaya kamu bisa ngehibur Ovi. Saya percaya, Tom. Terus, tapi jangan sekarang lah. Ayo, Kapan? ayo. Nah, kalau contoh gampangnya nih, kalau dalam kehidupan sehari-harian kita menerapkan ikhlas di antara tiga tersebut. Baiklah, ikhlas yang paling rendah deh. Minum air putih. Mengikuti syariat Allah, pakai tangan kanan. Minumnya jangan buru-buru. Jangan minum asal gluk-gluk, enggak. Baca bismillah. Ah, itu salah satu contoh sederhana daripada menerapkan ikhlas. Dalam hal ini adalah minum air putih. Maaf Bang Apoy. Kalau misalkannya minumnya cuma karena rela gimana itu? Kalau minumnya karena rela, oke, menarik pertanyaan Lutur. Kalau minumnya karena rela, hanya untuk menghilangkan dahaga dan haus, pastinya pakai tangan kiri. Pastinya suka lupa baca bismillah. Nanti disebut rela. Ikhlas dan rela sangat jauh berbeda. Ikhlas lebih tinggi tingkatannya. Rela itu lebih sifatnya kepada manusiawi. Kata manusia, Allahu a'lam bishawab. Begitupun ketika kita kehilangan uang, kehilangan duit, jurus mana yang dipakai nih? Jurus ikhlaskah atau jurus rela? Ingat dong. Nah, kira-kira apa tuh yang dipakai? Rela apa ikhlas tuh? Kalau misalnya kehilangan uang, uang lah, duit, kan gitu. Nah, dipikir sendiri dah. Kira-kira gitu. Tur, apa pakai mana lagi gimana tuh? Ini masalah duit tuh. Kayaknya bukan nanya Bang Ustadz, ini menyindir. Nah, lanjutin soal ngomong uang lagi. Ada orang menganggap, misalnya ada kejadian kehilangan uang. Dia bilang, gue rela kehilangan uang. Rela uang gue hilang. Tapi kalau sampai ketemu orang yang ngambil tuh uang, gua sumpahin tuh tangannya putus. Kalau misalnya ketemu tuh orang, gua sumpahin dapat bala. Ada lagi nih orang, ketika kehilangan uang, nggak apa-apa, uang gue hilang. Anggap aja sodakoh. Loh, anggap aja sodakoh. Nah, kagak begitu, kagak begitu. Kalaupun emang tuh uang hilang, hilang aja. Kalau emang sodakoh dari awal diniatkan. Apa yang dimaksud dengan dari awal kita niatkan? Sodakoh memberi. Apa yang kita miliki? Uangkah? Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak semata-mata kita miliki. Tidak semata-mata. Tetapi semuanya juga milik Allah dan akan kembali sama Allah. Sehingga kehilangan tidak berarti kehilangan segala-galanya. Karena hidup kita, mati kita, ibadah kita untuk Allah. Begitupun apa yang telah kita miliki, itu juga milik Allah. Yaitu, ini banyak sekali orang yang kecewa dengan kehilangan uang. Tolonglah jangan begitu. Jangan menganggap uang itu adalah Tuhan. Jangan menganggap uang itu adalah segala-galanya. Tidak. Segala-galanya adalah Allah dalam hidup kita. Bukan uang. Ya kan, Tung? Iya, bukan uang. Ya, kira-kira paham semuanya di sini ya. On the sky. On the On the sky. On the bright. On the sky, Tung. On the bright. On the sky. Ya kan, gimana kan? Bang Apoy, gimana caranya gue bisa ikhlas? Karena gue pingin belajar ikhlas, Bang. Jadi intinya, kalau kita kehilangan uang khususnya nih, udah ikhlaskan aja. Karena uang itu berasal dari Allah dan akan kembali sama Allah. Apa yang kita miliki itu dari Allah dan ujung-ujungnya akan balik ke Allah. Mau uang itu hilang sekali lagi, bahkan mau uang itu kebakar sekalipun, hangus tidak tersisa, terbakar oleh api. Udah ikhlaskan semua karena Allah. Ya, Tung ya? Ya, gimana jawabannya? Iya ya?